Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan. Salam kenal. Kita ketemu untuk pertama kalinya di pelajaran Karakter Building Development Center. Kita belajar tentang CB Karakter Building Kewarganegaraan. Apakah wajah saya kelihatan di sana ya? Dan PowerPoint-nya bisa kelihatan. Sebelumnya pagi ini kita kenalan dulu ya, kurang lebih 10 menit. Kita sekarang 9.20 waktu Jakarta. Kita boleh saling kenalan dulu sehingga saya bisa tahu yang hadir sebenarnya siapa. Terima kasih untuk Mas Tommy ya, Tommy Nathanael. Mas Tommy Nathanael bener ya ini ya, jurusan informasi ya, terus lagi posisinya di Bandung ya. Terus Mbak Ria di Bandung juga. Lalu Mbak Pesona Agrata ini di Surabaya. Terus kemudian Kuro ada di Bogor. Terus Aida Elvira ada di Jakarta. Lalu Hafisa Narindra ada di Surabaya. Andaria Sinuraya ada di Bandung. Terus kemudian Mbak Siwi ada di Surabaya. Mbak Elsa ada di Jakarta. Selamat pagi. Kalau Jakarta mana nih ya? Jakarta Barat, Jakarta Utara soalnya. Oke, terlihat ya. Jadi wajah saya terlihat ya, untuk pertemuan pertama kali biar teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu bisa lihat. Ada juga selamat pagi Pak Zainal Abidin ya. Ini posisinya Pak Zainal Abidin ini di tadi mana? Tadi ada tulisannya. Oh ya, di Kota Cepu, Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Semangat ya. Terus Eka Lestari ada di Surabaya ya. Fernando ada di Jakarta Barat. Wah, dekat dari sini ya. Terus di Mas Muhammad di Surabaya. Lalu Muhammad Said Firdaus ada di Tangerang ya. Selamat pagi. Terus lalu Mbak Noni nih ya. Oh ya, Mbak Nonita ya, Mbak Nonita ya, ada di Bandung ya. Saat ini banyak saat ini jumlahnya kalau nggak salah tadi aku lihat jumlahnya totalnya tuh 37 orang yang hadir ya gitu. Kita lihat sebenarnya banyak yang juga pakai HP nih ya ngelihatnya. Kalau saya turunkan sedikit untuk saya biar tahu. Sebentar. Banyak yang menggunakan HP, moga-moga bisa kelihatan presentasinya. Ada juga yang menggunakan dari rumah ya gitu, tapi kebanyakan kali ini yang pakai HP kayaknya nih ya. Semoga semuanya jelas. Don't worry. Diskusi kita hari ini sengaja saya rekam lewat podcast, sehingga nanti kalau misalnya ada yang ingin ulang lagi, sengaja pengen ulang, maka nanti bisa didengerin lagi di podcast gitu ya. Saya taruh di podcast. Soalnya kadang-kadang banyak yang nanya kemarin diskusi apa ya Pak ya. Mungkin ada yang telat datang, terus diskusinya ngapain aja ya. Jadi ketinggalan di awal, dia baru masuk di tengah ya. It's okay. Oke, kita mulai karena udah 9.24. Nanti buat yang teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu yang baru masuk, silakan memperkenalkan diri dulu. Terus kemudian nanti hari ini kita akan baru introduction CB Kewarganegaraan, dan kita nanti di bagian akhir kita akan lihat ada beberapa wajah kita, bisa kelihatan di situ. Terus kemudian nanti saya akan minta 1-2 orang untuk sharing ya, untuk sedikit tanya jawab ya. Jadi sekaligus saya ambil nilai ya. Jadi kita interaksinya
bisa langsung ketahuan ya gitu. Dan untuk nanti absen, saya akan absen di belakang. Saya selalu absennya di belakang ya gitu. Saya akan nanti hari ini kita akan tanya jawab ya. Terus kemudian kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya, nanti di chatting, nanti aja ya belakangan supaya kita perbagian. Dan kita hari ini kita sampai jam rencananya sampai jam 11. Nah gitu. Jadi tapi nanti sekitar jam 10.30 mungkin saya udah mulai absen ya untuk Bapak Ibu rekan-rekan. Kalau yang mau minta datanya nanti saya akan langsung 1 semester, nanti bisa saya akan kasih linknya untuk Bapak Ibu gitu ya. Suara saya jelas ya, masuk ya suara saya ya. Wajahnya sih udah jelas ya kayaknya, kalau tadi ya suaranya jelas ya. Oke, terima kasih. Nanti saya juga minta untuk pertama kali ini saya supaya yakin bahwa Anda bukan robot, maka saya menyisihkan waktu saya untuk kita saling cross check ya. Nanti saya tanya, saya panggil untuk saya dengar suaranya ya gitu. Jadi siap-siap ya. Jadi bahan yang pertama ini introduction nggak akan terlalu banyak karena semua tugasnya itu ada di online. Semua bahannya juga udah ada di online. Kita Vicon kurang lebih 3 kali untuk ya penegasan terhadap bahan-bahan yang mungkin Bapak Ibu merasa kesulitan. Dan don't worry, jangan terlalu terima kasih. Ini satu kelas online ini jurusan informasi semua ya. S1 informasi. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih juga buat saya di sini Mas Bayu ya, Mas Bayu dari Batam. Semangat Mas Bayu dari Batam ya. Terus Mbak Diah Ayu dari Tulung Agung ya. Tulung Agung itu Blitar bukan sih? Takut salah nanti saya ya. Ya, Tulung Agung ya. Terus kemudian Mbak Agit ya. Agit, saya izin masuk. Maaf telat Pak. Ya, oke. Kasih tahu posisinya ya. Ya, oke. Baik, kita mulai tanpa berlama-lama. Terima kasih untuk semuanya yang hadir. Perbincangan kita hari ini akan direkam di podcast juga. Jadi kalau ketinggalan bisa diulang. Mohon maaf, podcastnya juga sangat sederhana. Semoga bisa didengarkan kembali dengan baik. Dan terima kasih buat Mas Muhammad Miswan yang ada di Bekasi, sehat selalu. Buat Mbak Mutia dari Palembang, wow Palembang ya, terima kasih, sehat selalu. Dan Cilegon, waduh baru masuk nih semua nih, Mas Fahrul dari Cilegon, sehat selalu juga. Dan hari ini kita mau bahas apa? Kenapa introduction-nya, kenapa BINUS kok ada pertanyaan mendasar dulu sebelum kita mulai. Kenapa BINUS itu harus ada CB kewarganegaraan? Asalnya dari mana sih kok tiba-tiba ada CB kewarganegaraan ya BINUS itu, dan kenapa harus ikut? Saya kan jurusan informasi, udah bayar mahal buat BINUS, ngapain sih harus pelajaran kewarganegaraan? Kan dulu udah ada PMP, PPKN ya. Oke. Begini Bapak Ibu, rekan-rekan, sebelum BINUS itu punya karakter building yang namanya kewarganegaraan, Pancasila sama agama, dulu karakter building pembangunannya itu ingin membangun karakter personal development, interpersonal development, dan professional development. Jadi urusannya adalah pengembangan diri, pengembangan keluar, pengembangan bersama orang lain, dan pengembangan dalam dunia kerja. Dalam perjalanan, bangsa Indonesia, khususnya kita, pemerintah, itu punya keprihatinan yang besar terhadap namanya radikalisme. Maka BINUS mendapatkan perutusan dari pemerintah untuk pelajaran karakter building itu dirubah ke
kembali ke yang seharusnya, yaitu pembangunan terhadap Pancasila, pembangunan terhadap kewarganegaraan, dan pembangunan terhadap khususnya agama. Karena karakter kita kan multikultural, jadi kita juga sebenarnya banyak agama yang ada itu jenisnya juga banyak di dalamnya. Jadi kita harus kembali ke hal itu untuk membangun BINUS menjadi salah satu wadah untuk membangun itu gitu. Jadi itu sejarahnya. Jadi agar Bapak Ibu tahu kurang lebih sedikit aja sejarahnya. Nah, saya taruh tugasnya tuh. Saya taruh tugasnya di BINUS Maya, forum BINUS Maya. Coba dilihat, jangan sampai lupa dikerjakan. Setiap sesi selalu ada 3 pertanyaan, yang setiap forum ada 3 pertanyaan yang wajib Anda isi. Tapi saya lebih senang kalau Anda lebih sharing pribadi gitu ya. Walaupun mungkin saya ada pertanyaan yang sangat teori banget, tapi saya senang sekali jika kita berbagi pengalaman kehidupan. Itu penting banget buat saya. Oke, alasannya nanti saya kasih tahu. Nah, dulu kita belajarnya PPKN itu sifatnya adalah dalam bahasa filsafat. Sebenarnya dulu saya pelajari bahasa filsafat, namanya kronos. Kronos itu kalau di Indonesia kan sebenarnya kronologi. Jadi kita belajar PPKN, belajar PMP itu lebih sifatnya untuk menghafal. Jadi kapan misalnya lahirnya Cut Nyak-Dien, kapan tanggal lahirnya Cut Nyak-Dien, terus Indonesia terdiri dari mana aja, terus Papua bagaimana, terus kemudian di mana dulu ibu kota Jakarta, di mana letaknya segala macam. Nah, itu kita kronos. Kita harus menghafal sejarah-sejarah itu. Super Semar kapan, segala macam. Tahun 98 ada apa gitu. Tapi sekarang tahap kita bukan lebih untuk menghafal semacam itu, tetapi kita mau pelajaran CB kewarganegaraan, karakter building kewarganegaraan, lebih mengantar kita sebagai pribadi yang kairos. Kairos itu dalam bahasa filsafat, yaitu kairos adalah sebenarnya tujuannya memperdalam. Kita ingin lebih memperdalam, gak usah banyak menghafal, tapi kita ingin memperdalam diri kita sebagai warga negara. Posisi kita saat ini, refleksi kita saat ini sebagai warga negara. Nah, jadi kita ingin berbagi cerita satu sama lain, mungkin lewat chatting bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di rumah ya. Mungkin kadang-kadang saya dapetin juga ada yang lagi nyuapin anaknya ya, telekonferensi sambil nyuapin anaknya. Ada juga yang sambil lagi nyetir mobil ya gitu. Mari kita saling berbagi ya pengalaman. Jadi pelajaran CB karakter building, pelajaran karakter building kewarganegaraan tidak terlalu rumit, tapi kita mau saling berbagi gitu ya. Oke, kita lanjut ya, slide kedua. Nah, ini nanti data ini udah bisa diupload. PowerPoint-nya kalau nggak salah saya udah kasih di forum BINUS Maya, tinggal Anda download. Layaknya saya sangat jauh banget, saya aslinya Blitar, tapi saya jauh banget nggak sempat kenal dengan Presiden Soekarno, tapi karena pernah tinggal di Blitar, maka gaungnya tetap tetap membekas buat saya gitu ya. Saya sendiri di zamannya saya masih punya tuh koleksi perangko ya. Terus kemudian saya masih ingat banget waktu itu jajan, kalau ini masih pakai yang duit yang berapa 5 perak segala macam ya. Sekarang udah ratusan ya, 50-an. Tapi dulu duit waktu saya kecil di Blitar tuh sangat gaungnya sangat kuat banget ya, khususnya Presiden Soekarno sama Presiden Soeharto ya. Walaupun Presiden Soeharto di Jakarta, saya di Blitar, tapi sosok mereka cukup membekas buat saya. TV waktu itu masih satu warna, tapi paling banyak saya dengar lewat radio ya gitu. Dan mulai akhirnya saya pindah Jakarta, tahu presiden saya Yusuf Habibie, terus kemudian Abdurrahman Wahid,
sebagai presiden yang mulai pertama kali untuk menciptakan menghadirkan inkulturasi. Terus kemudian ada Ibu Megawati, lalu ada Bambang Susilo, lalu presiden kita berikutnya gitu ya. Jadi ini adalah presiden dan wakil presiden agar kita refreshing kembali aja ya, untuk mengenang kembali. Kadang-kadang kan kalau kita di sekolah dulu ya gitu ya. Oke, silakan Ibu Aini ya. Kalau kita ingat di sekolah dulu, kita lihat di depan, ketika kita di kelas, kita lihat di depan itu ada presiden sama wakil presiden ya. Lalu ada burung Garuda ya gitu. Mungkin rekan-rekan Bapak Ibu masih ingat ya hal itu. Terus kemudian kalau setiap Senin kita paling nggak upacara ya, itu supaya mengenang kembali. Sebenarnya konsepnya mengenang untuk Pancasila dan UUD 45 khususnya, apalagi selalu diulang pembukaan preambul UUD 45 ya, sampai saya kurang tahu apakah Bapak Ibu sampai apal nggak ngelotok ya pembukaan UUD 45 ya gitu. Saya lanjut ya. Oke, memperkenalkan diri dulu, nama saya Petrus Happy Witono, aslinya dari Blitar. Saya anak adopsi. Ya, jadi saya nggak pernah tahu orang tua asli saya. Ini adalah salah satu bagian kewarganegaraan ya. Saya mau share kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, karena saya harus mengajar sebagai dosen warga negara. Jadi harus pengalaman hidup harus kita sharing. Mari kita sharing. Saya anak adopsi, jadi saya nggak tahu orang tua asli saya. Cuman saya dibesarkan di Blitar, jadi sosok kakek dan nenek, kakek itu pejuang di Blitar. Jadi Mbah, saya manggilnya Mbah Kung, Mbah Putri. Lalu di Jakarta saya S1 Filsafat, STM Dirgara. Lalu S2-nya saya ngambil marketing karena saya di bidang dunia marketing ya, di dunia perbukuan ya, banyak berelasi dengan orang segala macam, maka saya kebutuhannya S2-nya marketing. Lalu saya sekarang bekerja juga, saya praktisi di Periplus, di tempat kerja saya di periplus.com. Sebenarnya kantornya ada di Periplus. Mungkin di tempat Bapak Ibu pernah dengar, mungkin di bandara ada Periplus. Nah, ada jual buku ya, itu retail, buku retail. Nah, itu di sana saya bekerja gitu. Saya juga dalam perjalanan saya akhirnya mengenal dunia investasi di pasar modal dan pasar uang. Maka saya seorang investor saham. Kalau Bapak Ibu nanti rekan-rekan mau diskusi, mau belajar keuangan, yuk mari belajar bareng, silakan gitu. Dan saya dari dulu, dari mulai SMP saya punya kegemaran untuk menulis diary. Nah, diary saya tuh banyak banget dulu waktu SMP, sehingga saya akhirnya meneruskan. Saya baru tahu kalau ada di dunia online tuh ada blogger gitu ya. Apa manfaat atau pengaruh belajar true story pra-reformasi? Mengingat kita ke depan akan ada loncat masa di mana masa lalu tidak akan relevan. Benar banget. Belajar true story. Begini Mas Muhammad, kalau kita makin memaknai hidup kita akan makin memaknai perjalanan hidup kita. Itu karena kita juga belajar dari sejarah hidup kita sendiri gitu ya. Kalau sekarang misalnya sebagai contoh, saya paling gampang saya mau cerita begini. Saya kan investor saham. Sekarang saya bisa tanya ke Mas Muhammad, kalau di Indonesia itu pasar modalnya tuh bertumbuh apa enggak? Taunya dari mana kalau kita bertumbuh atau enggak? Taunya dari kita harus melirik lagi ke belakang, sejarah kita yang di belakang. Ternyata kalau kita ingat lagi, saya bisa tunjukin datanya, nanti kapan-kapan kita lihat ya.
tahun 98 itu masa krisis yang paling gede. Ternyata di tahun 98 itu memang terjadi chaos, tapi para investor itu nanam duitnya banyak di situ. Ya. Perjalanan 10 tahun ke belakang, ya. Dan kalau ditanya, mereka menanam itu dan sekarang mereka menuai uangnya. Nah, pertanyaannya berikutnya, saham sektor apa, industri apa yang di Indonesia paling berkembang? Ya, apakah tambang? Apakah financial? Apakah consumer good? Ya. Ternyata kalau dilirik sejarahnya ke belakang 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, yang tumbuh tuh cuma 2. 1, finansial, bank-bank. Ya, bank-bank tuh yang tumbuh gitu. Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA. Ya. Itu bank-bank yang tumbuh. Banyak investor dari luar negeri khususnya Cina dan Amerika masuk ke Indonesia untuk menanamkan sahamnya. Orang Indonesia karena nggak terlalu kenal pasar modal maka sedikit, ya. Makanya orang Indonesia hanya percaya masih nabungnya ya, investasinya ya di bank, taruh duitnya. Tapi, nah benar Mas Muhammad Fernando, BRI itu nomor 1, ya. BRI itu market cap-nya nomor 1. Tapi bagaimana taunya Pak Happy? Harus lihat sejarahnya ke belakang 10 tahun ke belakang. Lihat dulu ke belakang. Baru kapan-kapan saya tunjukin bahwa kadang-kadang sejarah pengalaman masa lalu itu akan menjadi patokan kita ke depannya. Maka prediksi saya kalau sebagai seorang investor, makanya gara-gara ini nih Mas Muhammad ya mancing saya jadi. Maka Indonesia ke depannya bakal berkembang pada 2 sektor. Satu sektor financial, dia akan berkembang. Buktinya apa sekarang? Banyak kan fintech sekarang. Fintech banyak kan? Lihat, peminjaman, peer-to-peer lending, banyak banget. Itu keuangan. Satu, ke depan akan melonjak. Karena 10 tahun ditarik 10 tahun ke belakang, itu ternyata dia yang paling menonjol. Ya. Kedua, consumer goods, ya. Khususnya bahan pokok, kita tuh nggak bisa lepas dari bahan pokok. Ya. Yang paling tinggi misalnya apa? Yang kebutuhan sehari-hari. Kalau nggak Indofood, kalau lagi banjir makan Indomie, super mie yang paling gampang, ya. Variasi super mie-nya makin banyak sekarang, ada mie sedap segala macam, Indofood juga banyak. Terus biasanya kebutuhan sehari-hari, pernah dengar namanya Unilever kan? Nah, Unilever tuh ngeluarin banyak banget, ya kayak gitu produknya. Karena itu kebutuhan kita sehari-hari, itu yang penting buat kita. Ada satu lagi, saya lupa, nanti kita kapan-kapan kita bahas. Terima kasih Mas Muhammad Miswan ya. Kadang-kadang kita harus melihat masa lalu. Itu menjadi penting buat perkembangan kita di masa depan. Kita melakukan prediksi. Di masa depan. Kalau tanpa belajar dari masa lalu nggak akan bisa. Saya sebagai praktisi di peripus.com bersama dengan teman-teman e-commerce yang lain, ternyata faktanya kita perlu belajar sejarah kita dari belakang dulu untuk bisa maju ke depan, membuat prediksi, membuat analisa. Survei-survei yang pernah ada untuk memprediksi masa depan kan surveinya harus berdasarkan dari masa lalu juga, gitu. Oke ya, saya lanjut ya. Wah, menarik nih ya buat kita ke depannya ya. Saya juga menjadi duta gerakan Indonesia Cerdas Finansial karena saya merasa kalau pernah ingat kasusnya, ada kasus pernah dengar nggak, buka YouTube terus kemudian ada namanya binomo kayak gitu. Iya gitu ya. Kenapa binomo hadir di Indonesia? Kenapa dia muncul di anak-anak binus di sini nih, di kampus ya, kelas reguler? Tanya ke saya, Pak itu binomo bener nggak Pak? Binomo tuh bener nggak gitu? Nah, Binomo sendiri dari Rusia bikin iklan buat ke Indonesia. Kenapa taruhnya di Indonesia? Karena Indonesia itu termasuk masyarakatnya tuh bodoh dalam finansial. Makanya lebih baik dibodohin aja. Nah, padahal duit orang Indonesia tuh banyak, baik yang kaya maupun yang kelas menengah bawah, ya. Faktanya, tahu dari mana Pak Epi?
di lingkungan saya, di tempat tinggal saya, pembantu-pembantu naruh duitnya itu kebetulan nggak bisa di bank, taruhnya tuh di bawah bantal. Dari antara mereka ada yang minta ke saya, tolong diajarin Pak Epi cara mengatur keuangan, tolong ajarin saya bagaimana nih duit ini supaya muter. Nah itu kita next time kita belajar ya gitu. Ini WhatsApp saya, nanti bisa dipakai. Kalau ada apa-apa silakan WhatsApp. Terus ada email. Dan tujuan hidup saya, kita dalam kehidupan ini, karena saya juga ngerasain sebagai anak adopsi, ya belajar dari pengalaman hidup, capek juga. Ya saya harus menerima kehidupan ini, dan saya harus sangat bersyukur sebagai anak adopsi yang diambil orang tua asuh. Saya bisa loh, saya bisa S1, saya bisa S2, ya amin kalau bisa S3. Lalu saya ingin bersyukur bahwa ya selagi saya masih hidup di dunia ini, saya juga bertemu dengan Bapak Ibu. Mari kita berbagi, sharing kehidupan, sharing pengalaman, hal-hal yang penting dalam dunia kerja. Saya sebenarnya dulu waktu masuk ke BINUS, saya jadi dosennya adalah dosen professional development. Bagaimana interaksinya? Oh iya, boleh Mas Susan, boleh sharing trend market. Kayaknya ini investor kayaknya ya. Ini juga pelaku trader nih kayaknya ya, trend market ya. Jadi kita belajar tentang sharing kehidupan. Kalau kita nggak lagi pengen cuman belajar PPKN, sejarah, bukan. Tapi kita belajar, mari kita memperdalam kairosnya, memperdalam kehidupan kita. Oke, saya lanjut ya. Ini anak saya, karena saya anak adopsi, saya nggak pernah tahu. Mungkin semoga wajah anak saya bisa kelihatan di situ. Kenapa saya harus masukin wajah anak saya? Bukan maksudnya mau sombong, tapi waktu kecil saya punya krisis utama adalah saya pengen tahu orang tua asli saya, dan saya nggak bisa ketemu. Maka cara membuktikannya cuma satu. Setelah saya menikah, wajah anak saya itu kayak gimana? Ternyata 100% wajahnya plak dengan saya. Artinya, saya sekarang gak perlu ragu lagi bahwa orang tua asli saya pasti kemungkinan adalah wajahnya sama. Jadi wajah saya ini pasaran. Bisa jadi cewek, bisa jadi cowok. Wah, begitu ya. Gitu. Tapi karena dulu waktu masa kecil saya, di gambar sebelahnya adalah gambar celengan. Waktu hidup kecil saya sebagai warga negara, saya itu hidupnya susah, kelas menengah ke bawah. Maka kami tuh dulu berjuang untuk nabung, hidup susah banget. Maka saya berjanji setelah menikah, 2 tahun pertama anak saya tumbuh, saya harus ajari dia sesuatu yang baik. 2 tahun pertama, seorang anak dalam psikologi itu penting banget. 2 tahun pertama mau diajarin apa nih anak gitu, hal yang baik atau hal yang buruk. Nah, hal yang baik saya ajarin cara nabung. Jangan ajarin nabung, saya usul jangan ajarin nabung pakai dompet digital, tapi ajarin nabung bagaimana dia merasakan feeling. Jadi menabung, saya ajari dia menabung di celengan, sehingga itu akan mempengaruhi dia untuk kedepannya gitu. Masyarakat kita, saya soalnya buat penelitian tentang warga negara kita yang memang sebenarnya literasi finansialnya rendah banget. Tapi apakah diajarin nabung ini anak jadi pelit? Bukan. Anak jadi pelit karena biasanya dia nggak bisa. Kalau seseorang itu diajarin cara menabung, itu lebih akan membantu bagaimana dia memanage keuangan. Bukan jadi pelit. Jadi pelit itu hal yang lain gitu ya. Tapi bagaimana dia tahu memanage dari kecil, tahu memanage, belajar mengkotak-kotakan untuk di pikiran mereka menjadi suatu pola. Nah, itu penting banget buat Bapak Ibu. Di sini ada yang Bapak Ibu yang udah punya anak, boleh saya tahu? Boleh di chat aja. Oh ya, Pak Gian Gustaf. Boleh ditulis anaknya udah berapa sekarang? Oh, sudah mau 2. Wow, luar biasa. Semangat selalu Pak Gian. Ya, ada lagi. Soalnya saya kali ini dapat daftar wajahnya rekan-rekan Bapak Ibu tuh wajahnya tua-tua banget ya. Dari 2 kelas online yang sebelumnya wajahnya muda-muda gitu ya. Kali ini wajahnya tuh wajah udah bapak-bapak, ibu-ibu gitu yang udah punya anak gitu ya. Jadi nggak usah malu, kita ingin saling berbagi di sini ya.
Terima kasih. Ada yang mungkin malah mau punya cucu ya. Waduh, saya lanjut ya. Silakan di chat kalau misalnya ada. Saya lanjut. Nah, targetnya selama 1 semester ini, Bapak Ibu, paling nggak kita punya targetnya adalah punya awareness ya, awareness terhadap tanggung jawab kita sebagai masyarakat, hak-hak kita sebagai masyarakat gitu ya. Kita perdalam dari relasi kehidupan kita di masyarakat ya, untuk semakin dalam. Jadi kalau dulu saya punya mentor bilangnya, waktu kalau Anda kuliah di semester 1, itu belajarlah banyak buku, sedikit yang Anda tahu. Tapi sekarang saatnya udah makin dalam, Anda sedikit baca buku tapi memperdalam. Nah, itu yang memperdalam itu namanya kairos. Nah, Bapak Ibu mungkin udah terbiasa belajar PPKN, PMP, PMP yang mungkin udah lama ngelotok, terus kemudian ada yang mulai hilang. Mari kita membangun awareness kembali sebagai masyarakat kita yang Indonesia banget, yang punya identitas Indonesianya baik secara politik, hukum, sosial, culture, teritori kita. Dan saya lebih banyak untuk dalam diskusi. Nanti dalam forum saya lebih banyak untuk mengajak Bapak Ibu untuk kita sharing ya, sharing cerita, pengalaman hidup. Kalau pengalaman hidup itu jadi lebih enak untuk kita berbagi kan, nanti kan pada saat di forum kan saling nulis tuh, ketahuan ya gitu. Jadi jangan terlalu teori banget, diktat ya boleh dibaca juga. Nanti berikutnya saya ini dulu. Harapannya ke depannya setelah kita belajar, semangat nasionalisme kita makin tumbuh ya, itu harapannya. Semoga itu bisa ditumbuhkan nasionalisme kita. Maka kita nanti Bapak Ibu yang punya pengalaman, mari kita sharing. Saya ingin sedikit minta sharing juga dari Bapak Ibu yang punya pengalaman, jadi nggak satu arah aja dari saya ya. Berikutnya ini topiknya learning outcome-nya. Jadi kita bisa menjelaskan kita sebagai warga negara, kita belajar konstitusi, kita belajar hak, terus kemudian hak dan kewajiban, terus kemudian kita belajar tentang diversity, yang saya yakin Bapak Ibu, rekan-rekan pasti lebih tahu ya gitu. Udah banyak, kita hanya sedikit memperdalam dari bahan yang udah ada. Dan kita akan berbagi juga, melihat dari pengalaman dari luar negeri dan dalam negeri juga ya gitu. Tenang aja, semua bahan sudah ada. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan, Pak, ujiannya nanti apa? Kalau yang kemarin tuh nulis ya, datang ke kampus nulis, kerjain. Tapi kalau kemarin ini itu semuanya bahan ujiannya lewat online ya. Semua ujiannya lewat online. So don't worry, semua kerjainnya by online gitu. Nah, makanya pada saat nanti ujian, saya harapkan banget Anda bisa mungkin dari memang bahan dari teori, tapi kalau bisa dari sharing, Anda bisa men-sharingkan juga ya saat lagi ngerjain ujian ya gitu. Terus kemudian saya lanjut. Ini bahan topik kita, gambarannya. Jadi ada sesi 2 sampai sesi 14. Kemudian ini forum-forumnya. Jadi setiap forum jangan kaget. Setiap forum itu memang diwajibkan harus ada 3. Ada forum itu ada 3 postingan. Jadi soalnya ini banyak yang ditanya, kenapa, apa harus dikerjain semua? Ya harus dikerjain semua. Postingannya berapa? Postingannya saya mencantumkan ada 3 dan wajib dikerjakan semua. Tapi saya lebih senang untuk Anda menuliskan jawaban, boleh berdasarkan teori yang dari lecture notes yang ada, tapi akan lebih indah lagi kalau kita berbagi pengalaman juga ditambahkan dari pengalaman Anda ya. Jadi itu. Nah, ini kalau topiknya, kalau ini topik yang ada di kampus ya, kelas reguler. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi kurang lebih sama. Terus kemudian ini sama topiknya. Bahan materi silakan download. Nanti kita Vicon kalau boleh menyebutkan nama. Saya punya waktu nanti
dimulai jam 10 sampai setengah 10. Saya akan tanya jawab sedikit dengan Bapak Ibu, rekan-rekan, untuk untuk paling nggak menampilkan wajah untuk pertama kali supaya saya tahu bahwa Anda bukan robot, gitu kan, gitu. Tugas-tugas wajib dikerjakan di BINUS online, dan selalu tegur saya, jangan sungkan untuk tegur saya kalau misalnya di WhatsApp saya, tegur kalau misalnya ada tugas forum yang belum saya kasih, ya tugas forum yang belum saya kasih gitu. Jadi jangan sungkan untuk negur saya masih terus banyak belajar gitu ya. Ini waktu saya gambar berikut ini adalah waktu saya pergi ke Korea Selatan. Saya senang sekali, senang banget. Akhirnya kalau saya tinggal cuma di Indonesia doang, kadang-kadang ya udah terbatas. Ternyata semakin saya ketemu dengan teman-teman yang ada di Korea, kebetulan ada yang dari India, ada dari Cina juga, terus kemudian ada yang dari Jepang. Kita merasa wow, gila ya, luar biasa gitu. Kita nggak jadi minder sih. Saya nggak ngerasa jadi minder, tapi kita jadi belajar bagaimana dia bertingkah laku. Orang India tuh bertingkah laku di sana bagaimana, cara pergaulannya bagaimana, dan saya sangat bersyukur banget sebagai warga negara Indonesia yang termasuk dalam kita termasuk dalam multikultural. Jadi kita sangat cepat banget untuk masuk ya, belajar. Ternyata ada salah satu penelitiannya di sana khususnya profesor yang waktu saya ketemu di sana, dia senang banget lihat orang Indonesia yang beradaptasinya tuh, gaya bahasanya, mulutnya, lidahnya. Kalau bahasa Inggris juga gampang, berbahasa Korea juga gampang. Jadi sangat mudah banget. Waktu ke sana, saya misalnya memperkenalkan diri, annyeonghaseyo, chonon happy yeyo, Indonesia esowasoyo, begitu. Jadi ternyata sampai mereka tuh terkesima banget, bisa lidahnya orang Indonesia tuh mudah banget gitu ya. Nggak seperti kadang-kadang negara-negara maju. Kalau saya salah tolong dikritik ya. Yang saya tahu, negara-negara maju kalau masuk ke Indonesia masih sebagai negara berkembang, orang negara berkembang tuh lebih senang untuk belajar banyak bahasa dibandingkan negara maju yang masuk datang ke negara kita, terus kemudian akhirnya misalnya dia bawa bahasa Inggris, ya udah dia mau bahasa Inggris aja ya. Jadi karena terlalu kuat ya gitu. Oke, ini teman-teman saya ya di Periplus. Jadi mereka juga warga negara, mereka juga punya, nggak usah belajar karakter building juga wajah mereka udah nampilin tentang karakternya. Jadi wajah satu sama lain tuh beda-beda. Ini orang Indonesia banget gitu ya. Ini ada speaker yang bisa dimatikan dulu nih, Mas Muhammad ya. Speakernya mungkin dimatiin dulu nih. Oke. Terus kemudian ini di kampus Syahdan. Ya, ini teman-teman mahasiswa kelas reguler. Ya, mereka seperti ini biar tahu. Dan ini nanti ada bisa ini rekomendasi film. Saya pencinta film dari dulu. Jadi movieaholic ya. Jadi memang saya baca buku dan menontonnya justru lebih banyak sebenarnya. Menonton film banyak banget dari dulu, sehingga bisa dilihat di sini rekomendasinya. Ini teman-teman di sini ada saya boleh langsung absen ya, lihat dulu ya. Saya mau Indonesia juga sudah berubah menjadi negara maju ya Mbak Pesona Agrata. Iya benar, kita tunggu aja hasilnya sampai Indonesia benar-benar dinyatakan. Beberapa diskusi bilang Indonesia sebenarnya memang harusnya masuk ke negara maju, tapi kita belum siap SDM-nya, itu aja sih ya. SDM-nya itu belum mantap. Misalnya contoh, kalau kita itu termasuk kaya, ada beberapa informasi, kita termasuk kaya dalam pertambangan ya, contoh.
Nah, makanya kalau dari dulu kita udah maju, ya, maka sebenarnya waktu kemarin Pak Jokowi itu ngambil haknya terhadap Freeport, kalau dia mau usir Freeport keluar untuk ambil teknologinya semuanya, ya, pasti kalau kita udah maju, pasti kita transfer teknologinya langsung mudah, diambil semua, dikembalikan ke kita. Tapi faktanya minta sahamnya 51%, karena transfer teknologinya, sumber daya manusianya kita belum siap. Berhadapan dengan teknologinya itu belum siap, makanya kita masih belum sebagai negara maju, walaupun perekonomian kita udah cukup baik sebenarnya ya gitu. Contohnya sekarang fintech juga udah mulai banyak ya. Terus kemudian kita mulai diakui di negara luar juga. Ya, pendanaan juga masuknya ke Indonesia juga banyak karena daripada stuck di luar ya gitu. Nah, jadi terima kasih Mbak Pesona atas ininya pendapatnya ya. Baik, kita mulai absen dulu nih ya. Dari Mbak Andaria Sinuraya ada? Boleh dibuka, boleh bicara. Kalau bisa jangan chatting, tapi hadir. Boleh wajahnya saya lihat sedikit, dinyalain dulu. Bisa? Ya, webcam. Saya punya waktu setengah jam untuk mengenal Anda dulu sebentar, mengenal Bapak Ibu. Bisa? Ada? Wajahnya belum nongol nih. Waduh, ada yang sambil buat kue kayaknya ya tuh ya. Belum bisa keluar ya Mbak Andaria ya. Oh gitu ya. Oh begitu. Oh low band. Jadi bandwidthnya rendah. Jadi nggak walaupun di situ udah nyala tapi pesannya nggak nyampe ke sini. Jadi terima kasih. Yang penting saya tahu suaranya. Terima kasih ya Mbak Andaria. Mbak Andaria posisi di mana? Walaupun udah di mana? Di Bandung ya. Cerah ya di sana ya. Oh, lumayan cerah. Oke, terima kasih Mbak Andaria. Berarti menyatakan ya Mbak Andaria asli orangnya. Mas Kiki, ya karena saya punya wajahnya di sini. Mas Kiki ada? Oh, Mas Kiki di mana Mas Kiki? Di Bekasi ya. Di kendaraan ya? Di kendaraan atau di mana nih? Di rumah atau nongki di Sumarekon? Oh, lagi di rumah. Oke. Sehat selalu buat Mas Kiki ya. Oke, terima kasih Mas Muhammad Supriyadi. Ada? Mas Fahrul Sudarusman. Mas Fahrul di sana cerah? Cerah ya? Amin ya. Oh iya, sukses selalu ya. Oke, terima kasih Mas Fahrul. Mas Muhammad Miswan ada? Mas? Oh, hadir. Wah, mantap luar biasa. Ya, di mana nih posisi? Oh, lagi sambil kerja. Oh ya, tetap semangat Mas. Wah, mantap. Mantap Mas Miswan. Mantap. Tetap semangat ya sambil kerja. Sukses selalu pokoknya, ya. Terima kasih Mas Miswan. Oke. Terus boleh dimatikan Mas lagi. Mbak Nonita Sari. Mbak Nonita Sari ada? Oh, belum muncul nih. Oke, berikutnya. Mas Aryo Bima. Nah, kalau gini kan jadi nyebutnya enak ya. Ada Aryo Bima tapi ada wajahnya jadi saya tahu nih Mas Aryo Bima. Ramadan. Belum ada juga nih. Belum nongol ya. Mas Muhammad Fernando tadi nih di chatting nih. Ada nggak nih? Oke, di mana posisi Mas? Cross. Kalideres. Lah, deket ya. Lah, oke. Terus lagi santai-santai aja ya nih ya. Udah kerja atau belum nih?
Oke, kerja tapi lagi libur ya. Ya, lagi libur jadi udah kerja tapi lagi libur nih. Ya. Nggak sambil kerja kan? Oke. Oke, thank you ya Mas Muhammad ya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Mbak Syifa Karomah. Posisi di mana nih? Ada nggak nih Mbak Syifa? Belum nongol juga Mbak Syifanya. Mbak Nadia Lukita. Halo Mbak Nadia, di mana posisi? Di Palembang, sehat selalu ya. Cerah semuanya? Alhamdulillah cerah ya Mbak Nadia. Terus kalau enggak ada hujan-hujan ya hari ini ya? Oh gitu ya. Oh deres ya. Oke, tetap semangat ya buat Mbak Nadia ya. Sehat selalu. Terima kasih. Mas Muhammad Raja Fadilah. Wah, Mas Muhammad, di mana posisi nih? Jakarta Timur, Duren Sawit ya. Nyaris dekat tempat kerja saya itu ya. Saya dari Jakarta Barat ke Jakarta nih. Di sana nggak hujan ya, terang ya. Aman, siap. Terima kasih. Sehat selalu ya Mas Muhammad. Tetap semangat. Udah kerja belum nih? Alhamdulillah ya. Tetap semangat ya. Sambil kuliah luar biasa ya. Saya ngerasain waktu S2 tuh. Kerja sambil kuliah luar biasa banget ya. Sampai mimisan terus saya 2 tahun ya. Thank you Mas Muhammad, thank you. Ya, oke. Ya, bener ya saya S2-nya tuh pontang-panting bener ya. Jadi bayar S2 saya pakai duit sendiri. Begitu kerja pagi jauh, terus kemudian malamnya kuliah sampai jam 12. Dan selama 2 tahun saya benar-benar selesaiin, tapi mimisan terus kayak gitu. Tapi bersyukur masih hidup sampai sekarang ya. Eka Lestari, Mbak Eka Lestari Ningsih. Mana nih, ada nih. Mbak Eka, selamat pagi. Di mana nih posisi? Di mana posisi? Surabaya. Sehat selalu ya. Iya, hujan nggak di sana? Cerah ya. Iya. Udah masih single atau berkeluarga nih? Mantap ya. Nggak apa-apa ya, sorry ya. Maaf ya, iseng-iseng nanya doang aja. Iseng aja. Thank you ya, sehat selalu buat Mbak Eka. Terima kasih. Berikutnya Mas Bayu Aji. Tadi kalau nggak salah Mas Bayu Aji ada tadi mana tuh? Mas Bayu. Ya. Mas Bayu Aji ada? Itu bukan Mas Bayu Sulistyo. Mas Bayu Aji ya. Mas Bayu Aji belum ada. Mas Pesona Agrata nih. Ya, tugasnya langsung dikerjain ya. Kelihatan banget ya. Wajahnya kalau lagi ngerjain di forum ya, itu kelihatan sama saya. Pakai HP, nggak pakai komputer lagi, pakai HP. Jadi nongol gitu ya. Terima kasih Mas Pesona. Posisi di mana Mas? Di Surabaya. Masuk kantor nih hari Sabtu. Mas Pesona, luar biasa. Tetap semangat ya Mas ya. Sambil kerja sambil kuliah harus tetap semangat Mas. Ya, luar biasa. Pokoknya semangat selalu deh. Itu saya suka banget sama mahasiswa yang kuliah tapi sambil kerja. Itu semangatnya luar biasa, beda banget sama yang kalau reguler doang. Mohon maaf ya gitu. Ya, itu cita rasanya tuh beda gitu ya gitu. Oke, berikutnya Mbak Hafiz Narindra Subekti. Mbak Hafiz di mana posisi? Di kosan Surabaya. Mohon maaf, kameranya bisa dinyalain nggak? Takut nih, malu ya kayaknya ya. Malu nih. Kalau saya penasaran kalau pakai HP itu sebenarnya bisa nyala nggak sih? Itu aja sih sebenarnya. Kalau yang lain yang pakai kayak saya gini bisa ya layar gitu. Kalau HP sebenarnya bisa nyala nggak sih? Kelihatan nggak sih sebenarnya? Nggak bisa ya Mbak Hafiz? Nggak. Oke, nggak, jangan dipaksa deh Mbak Hafiz, nggak apa-apa. Tapi suasana cerah ya di sana ya. Halo Mbak Hafiz. Nah mantep ya, siap. Ternyata bisa pakai HP. Sip, udah, thank you. Suasananya cerah ya di sana ya. Hujan. Hujan ya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan ya. Rektor kita di BINUS
sekarang lagi kebetulan karena lagi ada virus corona ini, lebih baik mencegah, preventif. Kita kelas-kelas reguler juga mulai banyak di online kan, di forum ya diskusinya. Jadi interaksi di luar itu mulai sedikit jarang, tugas-tugas yang keluar itu mulai dijarangin karena kita lebih baik mencegah ya, daripada menyebarnya cepat, mengurangi intensitas untuk keluar ya. Jadi supaya mencegah aja. Mbak Aini ada tadi kalau nggak salah, Mbak Aini ada deh. Waduh, Mbak Aini suaranya mendem banget ini. Di mana nih posisi? Apa aku nggak denger? Suaranya kayak sambil ngomong tapi sambil pakai pakai ember, di dalam ember gitu ngomongnya. Oh gitu. Oh iya. Yang penting sehat ya. Di sana cerah nggak? Cerah ya. Mantap. Oke, berikutnya Mbak Nabilah. Halo, selamat pagi Mbak Nabilah. Posisi di mana? Lagi di Surabaya, lagi tempat kerja atau di rumah? Oh, lagi di rumah, lagi santai ya. Udah kerja belum Mbak Nabilah? Oh, kuliah, mantap. Tetap semangat ya buat Mbak Nabilah. Harus diselesain kuliah online-nya. Terima kasih Mbak Nabilah, terima kasih. Ya, Mbak Yeni Keristiani Tarigan. Oh, ini orang Batak nih, belakangnya Tarigan. Saya dulu punya pimpinan namanya Jack Tarigan gitu. Ada Mbak Yeni Tarigan? Ada? Oh, belum muncul. Mas Randy Trisukma Sidarta. Ada? Belum dong. Oh, oke, Mas Randy di mana posisi nih? Lagi di kantor juga, kerja juga ya. Sabtu kerja, luar biasa sambil kuliah, tetap semangat. Bos tahu nggak kalau sambil kuliah gitu? Tahu nggak? Oh, udah diizinin ya. Waktu saya S2 juga tuh, saya mau kuliah harus izin dulu, tanda tangan sama bos soalnya. Jadi saya harus tahu gitu. Makanya Mas Randy, sorry tadi posisinya di mana Mas Randy? Oh, kantor Bekasi ya, tapi cerah ya. Oke, semangat ya. Terima kasih Mas Randy, luar biasa. Ini bukan akun palsu berarti ya Mas Randy ya. Oke, Mas Tommy Nathanael. Mas Tommy Nathanael. Mas Tommy Nathanael. Halo, nggak ada ya? Oh, Mas Tommy. Suaranya lebih hilang lagi nih Mas Tommy nih. Nongol di layar ada nih. Wajahnya deh, boleh. Suaranya nggak kedengaran nggak apa-apa. Wajahnya bisa dimunculin nggak Mas Tommy? HP-nya dinyalain bisa. Takutnya ini bandwidth-nya, suaranya. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Terima kasih Mas Tommy. Yang penting ada standby nih juga Mas Tommy. Di layar, kalau di layar saya itu ada Mas Tommy-nya kelihatan ya gitu ya. Gitu, walaupun tetap semangat Mas Tommy. Bisa chatting Mas Tommy. Oh, hadir Pak, lagi di jalan. Maaf susah sinyal. Wah, hadir tapi lagi di jalan. Luar biasa nih semangatnya ya. Gitu, tetap dengerin. Don't worry Mas Tommy. Saya juga buat podcast yang nanti kalau misalnya mau didengerin, yang penting saya lihat Mas Tommy hadir, nanti podcast ini bisa didengerin lagi untuk perbincangan kita. Mas Muhammad Said Firdaus ada? Woi, luar biasa. Suaranya jelas banget di sini. Di mana nih posisi? Oh, Tangerang, deket tetangga ya. Itu. Terus kemudian cerah ya di situ? Cerah. Udah bekerja atau kuliah aja nih Mas Firdaus? Mas Muhammad? Oh, gitu ya. Tapi Sabtu libur ya? Sabtu libur ya? Oh, libur. Oke. Thank you ya. Oh, yeah, thank you ya Mas Firdaus. Terima kasih. Oke. Terus Mas Agits Nur.
Mas Agit ternyata, Mas Agit Nur. Woi, di mana nih posisi? Suaranya lumayan jelas nih. Di rumah. Oke. Udah kerja atau suasananya cerah ya? Wah, agak mendung. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk minum jamu. Lagi tren. Minum jamu lagi tren gitu ya. Terus bekerja atau kuliah aja nih? Udah kerja. Oh, lagi libur ya, luar biasa Mas Agit, tetap semangat. Kuliahnya diselesain ya. Banyak saya sangat menghargai tipe-tipe teman-teman yang hadir di sini tuh, luar biasa semangatnya, mau kuliah walaupun terbatas tapi mau kuliah online gitu ya. Oke, Mas Bayu Sulistyo. Oh, Mas Bayu. Wah, ini tampangnya kalau misalnya di Binus Maya ya, tampangnya tuh sangar banget gitu. Boleh nggak kameranya dinyalain Mas Bayu? Mana? Wih, mantap. Lagi kerja Mas Bayu? Oh, lagi ini kuliah atau maksudnya kuliah aja atau juga kerja juga? Udah kerja juga. Semangat ya Mas Bayu ya. Terima kasih. Wah, bukan akun fake ini asli nih, keren banget ini. Ya. Thank you Mas Bayu. Terima kasih banyak Mas Bayu. Thank you banget. Ya. Mbak Siwi Rahastri Utami. Oh, Mbak Siwi, selamat pagi. Posisi di mana nih Mbak Siwi? Oh, di Surabaya. Mendung, cerah? Cerah sekali. Ya. Ini Mbak Siwi udah bekerja atau fokus kuliah aja? Oh, bekerja ya. Luar biasa semangatnya. Terima kasih Mbak Siwi, ya. Terima kasih banyak. Terus berikutnya Mas Rahmana Febrianto. Gak ada. Mas Gian Gustaf Gunawan tadi. Pak Dian Gustaf. Wah, luar biasa nih. Ya. Harusnya suaranya keluar nih, Pak Gian Gustaf. Wah, luar biasa. Waduh. Pak Gian posisi di mana nih? Mas Gian di posisi di mana nih? Oh, di Surabaya. Jadi kuliah sambil ada acara kantor ya gitu ya. Gila, luar biasa banget. Don't worry Mas Gian, saya punya kelemahan juga kalau kadang-kadang kalau kayak gini. Makanya saya sengaja bikin podcast supaya nanti dari perbincangan kita kalau Mas Gian kurang dengar atau nggak punya rekaman, kita masih ada diskusi yang masih bisa didengar kembali ya. Terima kasih Mas Gian, sehat selalu, murah rezeki, semuanya lancar, kuliahnya lancar karena saya tahu punya anak, punya keluarga, sambil kuliah lagi harus kerja juga, perjuangannya tuh dahsyat banget. Saya tahu banget gitu. Teman-teman S2 saya dulu ya. Amin ya, amin. Ngomongnya rezekinya lancar. Oke. Mas Arwani ada? Nah, nih berikutnya Mbak Diah Ayu Sekar Melati Puji Asih. Panjang banget. Wah, selamat pagi ya. Mbak Diah di mana nih Mbak Diah? Posisi Tulungagung itu bukan Blitar ya Mbak Diah ya? Oh, dekat Blitar ya. Makanya saya biasa banget kalau lagi di Blitar Tulungagung gitu. Makanya tiba-tiba itu kayak kalimat ya, kalimat yang selalu terngiang-ngiang di kepala gitu ya. Gitu. Sehat selalu di sana. Sambil ini kerja atau kuliah aja? Oh, sambil kerja ya, luar biasa. Tetap semangat ya Mbak Diah ya. Gitu. Ya, tetap semangat walaupun jauh dari Tulungagung, luar biasa banget. Saya sangat menghargai teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang sambil kerja sambil kuliah juga, luar biasa itu pengorbanannya ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Diah. Mbak Aida Elvira Syam, kayaknya tadi ada ya. Mbak Aida Elvira Syam. Oh, belum nongol nih suaranya. Mbak Elsa Triana Sinaga. Oh, Mbak Aida Elvira ya. Mbak Elvira Syam ada? Suaranya nggak bisa keluar. Mbak Aida Elvira Syam bisa? Aku kembali dulu ya ke Mbak. Suaranya nggak keluar Pak. Nah itu ya. HP-nya tapi pakai HP ya.
Soalnya di sini di datanya laptop Pak, tapi kok nggak nongol ya di itu ya. Oke, terima kasih. Cuacanya coba dicat aja, cuacanya cerah nggak di sana? Dan juga apakah Mbak Aida juga ini fokus kuliah aja atau kerja juga? Oh, kerja juga. Tetap semangat buat Mbak Aida. Tetap semangat selalu ya, gitu. Oke, kita lanjut ke Mbak Elsa Triana Sinaga, tadi udah nongol ya. Selamat pagi Mbak Elsa. Oke, posisi di mana? Oh, lagi di Malang. Lagi di Malang nih, posisinya di kosan, di tempat kerja atau di mana? Oh, kerja nih, sambil kerja. Oh, juga keponakan ibu. Ibu udah menikah atau belum nih? Soalnya suara. Oh, belum ya, masih single ya. Kelihatan seperti ibu-ibu, mohon maaf ya. Soalnya suaranya luar biasa. Mohon maaf nih. Karena kita cuman online jadi saya nggak tahu gitu ya. Nah, sambil kerja, sorry maaf saya tanya. Sambil kerja atau kuliah, fokus kuliah aja Mbak Elsa? Fokus kuliah, oke, tetap semangat ya, diselesaikan fokus kuliahnya karena ada beberapa teman saya juga yang pramugara gitu ya, mereka cuma lulusan SMA, walaupun duitnya gede, gajinya gede, tapi itu mereka berjuang mati-matian, kapan ya gue bisa kuliah, udah kuliah online aja, tapi gue juga nggak bisa kuliah online ya, aduh waktunya tuh susah, apalagi terbang, aduh kapan gue bisa belajarnya, jadi saya yakin semua yang hadir di sini juga punya semangat yang luar biasa buat kuliah gitu ya. Mbak Mutia Pratiwi. Oh, Mbak Mutia, di mana nih posisi? Oh, di Palembang. Lagi kerja, lagi fokus kuliah aja. Oh, fokus kuliah aja. Oke. Suasananya cerah ya di sana ya. Oh, mendung, malah mendung ya. Tetap semangat ya buat Mbak Mutia dari sana ya. Walaupun kita jauh, perbincangan kita ini dekat. Jadi nanti kalau diskusi-diskusi kita moga-moga juga tetap berjalan. Terima kasih Mbak Mutia berjuang dari sana untuk kuliah online juga. Jangan patah semangat, pokoknya diselesain ya gitu. Oke, terima kasih. Mas Zainal Abidin. Wow, Mas Zainal Abidin. Di mana nih posisi nih? Suaranya sepertinya di pedalaman nih ya kan. Di mana? Di mana? Oh, lagi di Cepu. Hah? Cepu. Cepunya Indonesia atau di luar negeri nih? Oh iya, makanya saya mau pastiin dulu nih. Ya. Ya, itu mah di kalau nggak salah di Manila ya, Cebu ya. Kalau nggak salah. Ya. Oke. Mas Zainal Abidin, suasana cerah ya di sana ya, cerah ya. Oh, cerah san. Gitu. Saya penasaran nih. Soalnya Mas Zainal Abidin wajahnya kayak mirip teman saya. Setiap kali ngelihat wajahnya Mas Zainal Abidin langsung ingat teman saya soalnya gitu. Namanya Rio gitu. Boleh lihat wajahnya nggak? Bisa kelihatan nggak? Ya, coba kalau nggak salah klik doang, ada klik tombol merah untuk layar untuk ngelihat kamera gitu. Iya, apalagi dari Cepu ya, moga-moga jaringan internetnya. Nah, mantap. Lebih kece, lebih ganteng. Mantap banget ini. Ya, oke, thank you Mas Zainal. Ya. Waduh, luar biasa Mas Zainal. Terima kasih ya Mas Zainal. Ya. Kalau lihat dari pakaiannya itu kayaknya sambil kerja ya. Oh iya, tetap semangat tuh. Luar biasa, jarang-jarang. Ya, kadang-kadang tuh mahasiswa Binusona itu multitasking. Jadi sambil kerja sambil kuliah. Jadi otak bisa kebagi dua gitu kayak watchman aja tuh, kayak siapa tuh namanya yang orangnya dirinya warna biru gitu ya, bisa multitasking gitu. Oke, tetap semangat Mas. Ya, jangan putus asa, tetap semangat pokoknya. Oke. Mbak Lina Merita. Halo Mbak Lina, suaranya kecil banget loh. Kayak di pedalaman ini. Oh, lagi di rumah. Oke. Ya, Mbak Lina. Suasananya cerah Mbak Lina. Posisi di mana nih?
Oh, di Surabaya. Suasana cerah, tetap panas kayaknya Surabaya ya. Saya tuh kalau lagi dari kantor dapat tugas kerja pergi ke Bandung, kemana, ke Surabaya, ke Jogja dan macam. Yang paling menderita jujur, mohon maaf nih, yang paling menderita tuh ke Surabaya. Tapi tetap semangat selalu ya Mbak Lina. Terima kasih ya. Mbak Lina kerja atau fokus kuliah aja? Sambil kerja? Halo? Oh, ini sambil kerja juga nggak sekarang? Oh, lagi di rumah. Tetap semangat buat Mbak Lina ya. Oke, terima kasih Mbak Lina. Mas Muhammad Hilal Fauzi ada? Wah, Mas Muhammad suaranya kencang banget di sini. Langsung der gitu. Suaranya berwibawa. Lagi posisi di mana nih? Di rumah. Di mana Mas uninya? Wah, Surabaya lagi. Tadi Mbak Lina juga. Wah, luar biasa Mas. Semangat selalu. Terima kasih atas semangatnya, luar biasa. Nanti udah bekerja atau kuliah aja, fokus kuliah Mas? Oh, lagi libur ya. Tetap semangat Mas. Ya, sambil tetap juga terima kasih udah hadir di kelas online ya. Saya yakin punya niat, punya semangat yang luar biasa. Terima kasih Mbak. Ibu Henik Sri Hastuti mana? Oh, Mbak, aku nyebutnya Ibu Henik atau Mbak Henik? Oh gitu ya. Aduh, selamat pagi Bu. Kalau itu soalnya suaranya beda Bu. Suaranya ini berwibawa banget ini. Saya takut salah makanya. Bener, saya tuh hanya lewat suara aja saya langsung bisa kurang lebih mengenal mana kayaknya ibu bekerja juga ya kayaknya ini ya Bu ya. Alhamdulillah sehat selalu Ibu. Ibu posisi di mana saya belum tanya kayaknya tadi tuh. Ya dekat tuh mah, nggak jauh lah itu mah. Iya, sehat selalu buat Ibu. Semangat. Oke, ini pukul 10.27. Nah, saya mau iseng nanya deh ya. Ketiga, saya mau iseng nih nanya bener ya. Jadi ini pertanyaan langsung saya masukin nilai beneran. Jadi di sini ada 3, Mbak Lina, terus kemudian Mas Muhammad Hilal, sama Ibu Heni. Saya mau tanya dari Ibu Heni dulu. Kenapa Ibu Heni, kalau boleh saya tahu kenapa Ibu Heni itu mau kuliah online? Ada motivasi apa? Iseng aja saya tanya. Oh iya Bu. Wah, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu jurusan juga pilih jurusan informasi gitu ya Bu ya? Oh Ibu, wah. Oh iya Ibu, iya itu. Terima kasih Ibu. Prediksi ke depan yang berkembang dari teman-teman e-commerce. Kami kan saya pribadi memang punya grup bersama tim e-commerce kurang lebih seluruh Indonesia. Memang kedepannya orang-orang informasi lah ini berkembang banget ya, butuh dan juga kelas-kelas online gitu akan jauh lebih banyak berkembang. Dari beberapa penelitian akan jauh lebih berkembang. Justru melewat online itu diskusinya, informasinya jauh lebih banyak. Semangat selalu buat Ibu Eni. Mas Muhammad. Oke, Mas Muhammad Hilal. Oke, kenapa pilih kelas online? Boleh nggak tahu motivasinya? Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadwal kerja ya. Kalau di hari biasa agak sedikit susah ya gitu ya.
lemah terpencil. Kalau boleh saya tahu Mas, mohon maaf. Kalau selain BINUS, Mas ngeliriknya apa? Kampus mana? Yang oh begitu ya. Apa sebelumnya memang mau masuk ke situ juga ya gitu ya? Oh enggak. Oh iya. Oh iya, oke oke. Mas tahu nggak? Iseng aja saya tanya ya. Soalnya saya sering bertemu dengan mahasiswa BINUS yang lain juga. Oh, BINUS online. Akreditasinya BINUS online tahu nggak berapa nilainya? Iya, akreditasinya belum tahu ya, Mas. Oh begitu ya, gitu. Oke, yang penting. Oh begitu ya. Heeh. Oh begitu. Eh Kalau apa namanya? Eh ikut kelas online ini nggak ya, tahu nggak kalau teman kantor gitu, tahu nggak sih kalau Mas juga ngambil kuliah online nih? Tahu ya? Oh ya, luar biasa. Terima kasih Mas Hilan atas jawabannya, udah langsung saya catat nih. Ibu Heni juga udah saya catat ya nilainya ya. Jadi udah awal udah digeber dulu sama saya. Oke, Mbak Lina mana nih Mbak Lina nih? Mbak Lina suaranya kecil banget ya ampun. Oh, kok keras ya? Situ keras ya? Sini kecil. Oke, Mbak Lina, boleh tahu nggak kenapa alasannya ngambil kelas online? Iya, iya. Oh, begitu ya. Gitu. Kalau misalnya ntar kan ke depannya kalau kelas online ini kan kadang-kadang banyak tugas juga. Pelajarannya kan nggak CB kewarganegaraan. Kerjainnya kalau boleh tahu nih. Kerjainnya tuh pagi, siang, malam gitu. Pas pagi jam 1 pagi gitu. Pasti ya pulang kantor ya. Kerjain gitu ya. Iya soalnya jadi inget lagi perjuangan kalau kayak Mbak Lina, Mas Muhammad, dan Ibu Heni ini. Jadi inget perjuangan saya lagi waktu S2 ya. Kadang-kadang tuh berangkat pagi, udah pagi jam 6 berangkat kerja di Pulau Gadung, berangkat terus kemudian dari Pulau Gadung ke Grogol ya, terus sampai jam 12 malam masih diskusi lagi karena ada tugas kelompok. Habis itu tidur jam 2 pagi, besok pagi jam 6 lagi bangun lagi. Ini perjuangannya gitu. Tapi sehat selalu ya Mbak Lina ya nih ya. Amin. Terima kasih ya, nilainya udah dicatat tuh. Terima kasih untuk ketiganya ini, untuk tiga orang pertama yang udah dapat nilai dari saya. Karena terus kemudian ini juga hal ini terrecord ada di podcastnya. Dan juga terima kasih sekali lagi Mbak Lina. Nanti berikut Mbak Lina, Mas Muhammad, Ibu Heni, berikutnya nanti ada siap-siap. Anda harus siap-siap ada pertanyaan dari saya. Jadi selalu Anda bisa keluar suaranya. Tadi ini ada pertanyaan. Atas nama Nonita hadir Pak. Mohon maaf tadi ada kerjaan di kantor. Mbak Nonita mana? Coba. Mbak, mana Mbak Nonita? Mbak Yeni Tarigan? Oh, ini siapa nih? Ini siapa nih? Ini siapa? Ini siapa? Oh, Mbak Yeni Tarigan. Posisi di mana Mbak Yeni? Ada di puncak, jalan-jalan. Enak bener. Oh, ada acara kantor. Oh ya, 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 nggak apa-apa. Udah biasa kan mahasiswa online tuh suka multitasking, jadi bisa sambil itu. Tapi tadi hadir ya. Oke. Tapi kalau di puncak saya takut sinyalnya kurang itu. Tapi cuaca cerah di sana. Aslinya kalau nggak di puncak harusnya posisi ada di mana? Di Jakarta mana? Di Jakarta Pusat. Sambil kerja juga berarti Sabtu tuh. Aduh luar biasa banget semangatnya, luar biasa banget ya. Terima kasih Mbak Yeni ya. Berarti bukan akun fake ya, ini asli orangnya ada nih ya. Oke, terima kasih Mbak Nonita nih, dia nulis loh di chat.
Atas nama Nonita hadir Pak, mohon maaf tadi ada kerjaan di kantor. Ya. Mana nih? Di mana nih? Oh, suaranya tiba-tiba muncul nih. Mbak Nonita posisi di mana? Mbak Nonita posisi di mana? Di mana? Lagi di kantor, di mana kantornya? Kantornya di mana? Oh, di Bandung gitu. Suasana cerah ya di sana ya. Oh, lumayan adem-adem gimana gitu ya. Paling enak kalau ke Bandung tuh nggak tahu sih, bukan kebiasaannya juga kan. Kalau saya sering banget kalau misalnya dapat tugas pergi ke Bandung, mampirnya ke warung abnormal. Ya ampun, jelek banget sih warung abnormal itu. Kalau subuh-subuh tuh enak, terus kemudian ke arah puncak deket Lembang, terus kemudian ada Surabi ya gitu ya, malam-malam tuh menusuk gitu udaranya ya. Jadi inget kalau ke Bandung gitu. Tetap semangat ya Mbak Nonita. Oh iya Mbak Nonita. Halo Mbak Nonita. Mbak, ini Mbak Nonita fokus kuliah atau kerja? Sorry maaf. Fokus kuliah atau kerja juga? Kuliah sambil kerja. Ya oke. Ternyata di chatnya ada. Terus Sabtu kuliah ya? Sabtu kerja. Halo? Oh, Sabtu santai. Oke. Oh, aduh, semangat. Semangat ya, semangat untuk semua. Baik, ya, oke. Jadi bahan hari ini saya sebenarnya lebih ingin mengenal. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya ingin mengenal untuk bahan Vicon hari ini untuk membantu kita nanti memasuki sesi 2 hingga 5 gitu ya. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan itu unsur yang paling penting. Negara kita kalau nggak ada pendidikan itu mungkin kita nggak bisa jadi negara yang maju juga ya. Pendidikan salah satunya pendidikan kewarganegaraan kita sebenarnya udah terima waktu kita di SMP, di SMA. Pendidikan kewarganegaraan tuh banyak bentuknya. Kalau kita lihat waktu kita punya hak. Kita nggak ngomongin waktu Anda sekolah pakai bajunya sama warnanya, baju atasnya putih, celananya bawahnya biru, bukan. Tapi kita waktu masuk sekolah, kita punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Waktu kita dalam kandungan hingga kemudian lahir, orang tua punya tanggung jawab terhadap anaknya yang akan lahir. Maka anak itu juga sebenarnya mendapatkan hak dan kewajibannya. Harus disusuin segala macam. Dia juga harus belajar yang benar kepada orang tua, mengabdi kepada orang tua. Jadi kita dalam perjalanan hidup ini selalu terikat dengan hak dan kewajiban kita di masyarakat gitu. Nah, berkaitan dengan nasionalisme, rasa cinta tanah air kita kepada negara ini, kita sebenarnya udah diwujudkan dengan kebiasaan kita waktu dari SMP, SD, dari SD ya. Saya lihat anak saya gitu, dari sekarang TK, ada upacara bendera hari Senin tuh. Suruh lagu Indonesia Raya, terus kemudian Pancasila, kayak gitu. Terus waktu di SMP, SMA, harus diapalin juga kayak begitu. Kadang-kadang itu luar biasa banget ya. Dibangun rasa cinta tanah air tuh dibangun. Nanti kapan-kapan saya cerita sedikit tentang bagaimana rasanya teman Korea Selatan itu sebenarnya iri banget sama orang Indonesia sebenarnya. Iri banget. Mereka negara Korea jadi satu tapi berantem sebenarnya gitu. Berantem gitu ya. Kita negara yang terpisah tapi kita punya multikultural dan kita punya kemampuan yang luar biasa gitu. Baik, saya ingin tutup dengan teman-teman silakan nanti download, Bapak Ibu silakan download untuk pelajaran bagian yang pertama dari lecture note-nya. Saya di sini sambil lihat dari lecture note-nya apa urgensi pendidikan kewarganegaraan. Karena
ini menjadi program pendidikan nilai yang wajib dilaksanakan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi. Saya ibaratkan, Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa yang udah pernah ke Korea Selatan? Ibu Eni masih ingat nggak? Siapa lagi? Ibu Eni kalau ke Koreanya ke Seoul atau ke mana? Ke Ulsan, Busan? Saya waktu itu perjalanan waktu itu sampai di Korea, di Seoul. Saya seminggu di sana, ketemu dengan Seoul. Terus kemudian saya mampir ke Ulsan. Waktu itu nggak sempat ke Busan yang paling pojok, ya nggak bisa. Terus kemudian ke Ulsan, jadi inget. Iya benar. Kalau ingat itu tuh jadi inget Train to Busan tuh. Bener, saya naik kereta yang benar-benar film konteks dari Train to Busan. Naik keretanya gitu ya. Saya tuh pencinta banget itu. Dari Seoul terus kemudian Myeongdong untuk jajan di sana, naik kereta lagi muter ke Hanyuk University, saya lupa tuh ya. Di sana banyak mahasiswa gitu. Saya coba lihat gitu. Banyak banget yang selama saya perjalanan itu, walaupun saya di Ulsan yang agak pedalaman ya, banyak banget yang cowok-cowok yang pakaian tentara gitu ya. Ada yang angkatan laut, ada angkatan darat. Terus saya tanya sama mahasiswa S3 di sana, kalian pernah ngerasain gini yang Korea? Iya, saya pernah ngerasain. Saya pernah ngerasain kayak gini. Emang kita disuruh wajib militer di sini gitu. Ada saatnya kami harus wajib militer supaya kita tuh cinta tanah air. Pantes waktu saya lihat iklan-iklan, coba lihat sampai sekarang misalnya iklan-iklan di kurang lebih di sana di Korea yang agak berbau lebih banyak untuk tentara. Drama-drama Korea, drama-drama drakor, nyebutnya drakor juga yang lagi hits justru malah yang tema-temanya militer-militer, karena mereka ingin dibangun rasa cinta tanah air mereka sendiri. Walaupun kok ada kritikan, khususnya kalau Bapak Ibu, rekan-rekan tahu ada satu film namanya, saya justru cinta sama film ini, Crash Landing on You. Siapa yang udah nonton? Crash Landing on You, siapa yang nonton? Coba chatting. Ada nggak? Crash Landing on You. Drakor tuh, drakor terkenal. Ya. Drakor. Ibu Eni tuh wajib nonton satu film ini, Crash Landing on You. Karena ini bukan soal cinta doang drakor, tapi bagaimana konteks antara Korea Utara sama Korea Selatan tersirat dan tersurat gitu ya. Wah, Kapten Poldak, ntar saya tonton. Saya nyari ntar nih ya. Terkait dengan Crash Landing on You, saya tutup perbincangan kita. Belajar dari pengalaman Korea Utara dan Korea Selatan, mereka saling membangun untuk doktrinasi pengalaman mereka untuk rasa cinta tanah air. Nah, saking mereka cinta tanah airnya, mereka harus di mana-mana bendera Korea harus dikibarin. Khususnya Korea Selatan tuh demen banget, di mana-mana berkibar bendera Korea, dipasangin Korea. Kalau kita kan di sini apa-apa partai, bukan bendera merah putih, bukan bendera tapi bendera partai. Tapi kalau di sana bendera Korea, bendera Korea, bendera Korea Selatan. Kedua, mereka ada wajib militer, wajib pelatihannya. Mereka pakaian militer, pergi ke tempat pelatihan, hal yang kurang ya pendidikan itu, karena kita sejarahnya masih butuh perjalanan panjang. Apalagi mohon maaf saya harus bilang, kita pernah punya cacat dalam sejarah kita. Dalam mendiang Presiden Soeharto pernah diakui sebagai negara luar dan memang dijatuhkan karena masuk dalam sejarah sebagai presiden yang punya korup ya. Di Turki, terima kasih Ibu Eni, di Turki juga demikian, banyak bendera di sepanjang gedung jalanan. Sepertinya Indonesia aja yang kurang pasang bendera sendiri. Iya bener banget. Iya bener, rasa cinta tanah air kita kurang banget gitu. Kita lebih pada ya mungkin kita negara kita demokrasi, jadi partai politik juga banyak ya. Nggak bisa kayak Amerika cuma 2 partai doang ya. Kalau saya salah tolong dikritik ya. Indonesia pada saat mau 17-an aja. Bener banget. Nah, ini namanya Kairos, pelajaran civic kewarganegaraan, memperdalam isi kita.
Jadi lebih santai, kita nggak soal hafal-hafalan, tapi mari kita berbagi tentang pengalaman kita, ya. Dan nanti jangan sampai lupa, saya kasih tahu kisi-kisinya. Kalau nanti ujian biasanya nanti ada pertanyaan, dicatat ya nih ya, kali ini dicatat. Kadang-kadang ditanya tujuan pendidikan kewarganegaraan itu apa. Oke. Dalam diktat, dalam lecture note itu udah ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Ya, itu ada di situ, dijabarkan. Nanti kalau ada ujian, silakan ditulis berdasarkan lecture note-nya aja, ya. Atau pertanyaan yang mungkin nanti keluar buat tugas Anda, kelompok atau pribadi, tinggal ditulis tujuan pendidikan kewarganegaraan. Saya kasih tahu kisi-kisinya untuk pertama agar bisa dipersiapkan, ya. Jadi nanti kita ke depannya semoga kita makin mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan kita, makin kita jadi warga negara yang cerdas, kita juga punya nilai-nilai moral etika yang sangat kuat, ya. Ya, kita masyarakat yang punya nilai moral etika yang sangat kuat. Contohnya paling gampang deh, LGBT gitu aja. Kalau kita ngomong LGBT sangat hati-hati banget kan di Indonesia, karena nilai moral etikanya, religiusnya di sini sangat kuat banget, ya. Gitu. Terus kemudian jiwa semangat nasionalisme, ya. Kebetulan Presiden Jokowi memang hit banget dengan dia terlibat masuk di YouTube, masuk di Instagram, segala macam, supaya yang jauh tuh, selama ini presiden yang jauh tuh jadi deket banget dengan hanya melihat di sosmednya itu gitu loh. Sedekat itu, walaupun dia pakai admin mungkin ya gitu. Terus juga nanti Bapak Ibu silakan baca, ada dalam perjalanan kita akan bahas tentang orang lain sebagai warga negara, ada nilai dan moral kita bahas, negara dan konstitusi kita bahas, ada wawasan Nusantara, ada otonomi daerah, integrasi nasional, ketahanan nasional, identitas nasional, nasionalisme, dan berpartisipasi dalam warga global. Terima kasih untuk sesi hari ini. Saya ngucapin terima kasih yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa buat Bapak Ibu udah menyempatkan waktunya di hari ini, dan semoga selalu berkah, murah rezeki dalam perjalanan kita. Yang lagi bekerja, tetap semangat untuk bekerja, always happy, always be happy. Thank you untuk menyaksikan wajah saya dari layar. Ibu Heni, terima kasih banyak. Sehat selalu buat semuanya. Sampai jumpa. Kita ketemu dalam Vicon berikutnya. Dan jangan sampai putus. Silahkan WhatsApp ke saya kalau ada kendala, atau mau ada yang mau belajar reksadana saham, WA saya aja. Kita discuss nanti gitu. Thank you. Happy weekend. Sampai jumpa. Bye-bye. Nanti kontak WA tinggal dilihat aja ya. Nanti itu ada nomor saya, udah ada di PowerPoint-nya. Nanti saya kasih juga di forum Binus Maya. Ya. Saya kasih aja sekalian tulis di sini 0819 050 82435. Oke. Thank you, sampai jumpa. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Kebetulan saya ada kelas lagi. Saya harus bersiap. Oke, bye-bye.